Selamat pagi, Shalom. Saya baru pulang dari Jakarta sama Ibu Irma, dan pada saat pertemuan pengurus sinode untuk yang terakhir kali kepengurusan 2021 sampai 2025, apostol kita Paul Ten jelas sekali berbicara bahwa hari-hari ini banyak orang yang nggak punya pikiran yang clear, ya. Saudara tahu senjata iblis yang paling luar biasa itu salah satunya adalah intruder, nyusup dia. Tanpa disadari nyusup dia. Masuk dari celah itu. Celah yang kita sendiri izinkan. Ya. Terutama bagi para pemimpin dan juga bagi keluarga-keluarga. Ya, saya nggak mau di ruangan ini ada pikiran-pikiran yang disusupi oleh si jahat. Dan ketika saudara dengar firman Tuhan, bukalah pikiranmu seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Ya. Jangan sampai kita ini ada ketidakpercayaan, karena ketidakpercayaan itu adalah virus paling mematikan. Ya, bukan hanya percaya sama Tuhan, tapi percaya nggak kita dengan saudara-saudara seiman kita, satu dengan yang lain. Kalau memang nggak ada kepercayaan lagi, ngapain ada di ruangan ini? Mendingan clear gitu loh. Kita mau berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang punya iman, tujuan yang sama, visi yang sama. Ladang Tuhan luas. Kalau kami ke kanan ya, kalau kau ke kiri ya kami ke kanan. Kalau kau ke kanan ya kami ke kiri. Ya. Walaupun susah, walaupun sulit, yang pasti kita meyakini bahwa kalau Tuhan beserta kita tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Orang hanya ingin lihat yang baik-baik, yang bagus-bagus saja. Jangan, saudaraku. Kalau cuma mau lihat yang bagus-bagus, yang baik-baik aja, dunia bisa tawarkan itu. Ya, dunia bisa tawarkan. Ya. Hari ini saya mau bagikan tentang panggilan Tuhan bagi gerejanya. Nggak tahu, sudah 1 bulan ini saya renungkan. Kita harus kembali ke panggilan Tuhan, ya, atas gerejanya. Ya. Berapa hari ini kan heboh. Ada satu anak muda di Amerika yang mengatakan kebenaran. Dia berani berbicara tentang 3 hal yang paling pantang dibicarakan hari-hari ini. Pertama itu politik, kedua itu gender, ketiga itu agama. Makanya kebenaran-kebenaran yang dia nyatakan harus dibungkam oleh orang-orang yang jahat ini. Dan dia harus mati. Bukankah hal yang sama ketika Yesus mengatakan kebenaran, banyak orang termasuk kaum agama menyatakan bahwa dia harus mati. Dan itu politis. Ya. Saya ngikutin ini anak muda dari hampir 10 tahun yang lalu. Ternyata dia sudah hampir 13 tahun selalu buka forum di kampus-kampus. Dengan begitu berani, dari umur 18 tahun. Saudara yang umur 18 tahun, saudara berani gak ngomong di kampus saudara tentang kebenaran? Berani gak bicara soal iman? Berani gak bicara soal penyimpangan-penyimpangan di kehidupan sesamamu sebagai mahasiswa? Ini orang berani sekali. Makanya dia harus dibungkam. Tapi saya percaya satu benih martir mati, ribuan bahkan jutaan orang akan bangkit. Amin. Seorang tirani yang mati, berhentilah ketiranian dia. Tapi seorang martir yang mati, itu adalah awal kebangkitan. Saya percaya Amerika akan bangkit. Ya, bukan hanya Amerika, bangsa-bangsa akan bangkit. Karena ada martir Tuhan yang tertumpah darahnya. Tolong ini mic-nya agak bergaung ini. Ya. Kita akan kembali ke panggilan Tuhan bagi gerejanya, bangkitnya generasi Musa. Tadi lagu pujian pertama ada kata-kata apa? Inilah zamannya hambaku Musa, kebenaran dipulihkan. Saudara percaya hari-hari ini kebenaran akan dipulihkan?
Dimulai di mana? Di rumah Tuhan. Sekali lagi, kebenaran akan dimulai dipulihkan di rumah Tuhan. Ya. Dan kita lihat Keluaran, ini saya sudah suruh hapus ini, Keluaran 1 ayat 6 ini. Itu kan dimulai dari Keluaran 7 ayat 7. Tolong multimedia fokus ya. Keluaran 7 ayat 7, tolong ditampilkan. Atau satu orang yang sudah ketemu baca silakan. Amin. Indonesia merdeka berapa tahun sekarang? 80 tahun. Betul? Baru kita rayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saya meyakini ada roh Fir'aun di bangsa ini. 1 bulan saya renungkan. Ada roh Fir'aun di sini. Ya. Berusaha untuk menahan bangsa ini dalam belenggu yang tersembunyi. Nanti saya akan jelaskan hal-hal itu. Ya. Sama seperti Musa yang bangkit sebagai generasi kelima, ya. Saudara bisa baca sendiri Keluaran itu, ya. Dia kan generasi kelima dari orang-orang yang tinggal di tanah Mesir, di Goshen. Saudara baca nanti di Keluaran 1, makanya tadi saya nggak perlu itu. Ya. Nanti baca sendiri. Generasi yang dilahirkan dari pertambahan. Sekarang berapa penduduk Indonesia? 285 juta kalau nggak salah. Hampir 300 juta. Bentar lagi 300 juta. 2030 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. 2045 kita berharap generasi emas akan bangkit. Amin. Berpikirnya jauh ke sana. Jangan cuma mikirin generasi kita aja. Ya. Mungkin anak-anak kita nanti 2045 itulah pemimpin bangsa kita. Ya, kita harus berpikir jauh ke sana. Ya. Demikian juga Indonesia harus menyaksikan lahirnya generasi yang berani, yang akan berseru sebagaimana Tuhan suruh Musa mengatakan kepada Firaun, biarkan bangsa kami pergi, atau artinya biarkan Indonesia pergi. Indonesia harus bebas. Indonesia harus jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Dan saya percaya ini bukan seruan sekedar jeritan politik, tetapi sebuah konfrontasi, katakan konfrontasi. Ya, ini konfrontasi profetik. Karena kita gereja adalah gereja apostolik profetik. Saudara harus tahu, gereja City Blessing adalah gereja yang berdasarkan apostolik profetik. Kita percaya pernyataan-pernyataan profetik melalui hamba-hambanya. Amin. Ya. Dan ada 4 dimensi yang dilakukan oleh roh Fir'aun di Indonesia ini, yang baru saja merayakan 80 tahun kemerdekaannya. Dan itu sama saat Musa ketika dipanggil Tuhan untuk menghadapi Fir'aun. Amin. Nggak bisa satu gereja ngadepin ini roh. Ini harus seluruh tubuh Kristus. Tapi biarlah peringatan itu mulai dari mimbar di tempat ini. Saya akan suarakan ini kepada teman-teman nanti di RS tanggal 16 sampai 19. Kita harus siap untuk kegerakan ke depan. Umur kita nggak pernah tahu. Amin. Berapa hari saya meneteskan air mata melihat
anak muda ini ditembak. Karena memang itu konsekuensinya. Mau nggak kita bayar harga untuk satu generasi ke depan bisa dibebaskan dari belenggu-belenggu itu? Ya, Yesus pun harus mati untuk membebaskan kita. Amin. Secara profetis, ini saatnya generasi muda bangkit, katakan bangkit. Ya, untuk membawa bangsa ini keluar dari belenggu rohani. Seruan profetisnya adalah biarkanlah Indonesia pergi. Kita harus berani mengatakan diri bahwa Indonesia akan pergi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita tidak terbelenggu dengan persoalan-persoalan diri kita sendiri dan akhirnya cuma memikirkan bangsa ini sendiri. Masih banyak bangsa-bangsa lain yang membutuhkan kabar baik. Amin. Suatu saat saya rindu dari gereja-gereja di Indonesia akan mengirim orang-orang untuk pergi memberitakan Injil, pergi misi sampai ke bangsa-bangsa. Ya puji Tuhan, salah satu orang dari jemaat ini di luar negeri sudah memulai carousel. Saya bilang kemarin sama salah satu orang tua rohani kita, ayo mulai dong kita ke Eropa sana. Jangan cuma mikirin Indonesia terus. Nggak habis-habisnya masalah di Indonesia. Ada amin? Mulailah. Kemarin makanya ada pernyataan profetis. Ada yang mau ke Vietnam. Ada yang mau ke Taiwan. Dari beberapa rekan-rekan kita. Dan saya percaya ini waktunya kita pikirkan bangsa-bangsa. Ya. Kalau dulu Opung Nomensen dari Jerman datang beritakan Injil. Ini waktunya generasi keberapa kita sebagai orang Batak kembali memberkati Jerman yang sedang mengalami porak-poranda oleh hal-hal yang jahat. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Mulai berpikir untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, ada 4 hal yang dilakukan Firaun ketika Musa diperintahkan Tuhan membawa umatnya beribadah keluar dari Mesir. Yang pertama, Firaun lakukan apa? Firaun lakukan ini. Firaun mengizinkan bangsa Israel melakukan liturgi agamanya tanpa pertobatan. Keluaran 8 ayat 25 sampai 27. Coba kita lihat. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Agama atau keyakinan tanpa pertobatan itu berbicara keyakinan tanpa ketaatan sama firman Tuhan. Untuk apa kita jadi orang Kristen? Kelihatannya wah beribadahnya di bangsa ini tanpa ada ketaatan akan firman-Nya. Bukankah gereja sedang dilempari, dibongkar, dihancurin? Karena beribadah di depan mereka. Tapi pertanyaannya, kita makin taat nggak sama perintah Tuhan? Dua Korintus 6 ayat 17 katakan apa? Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Jangan puas dengan simbol, upacara, ritual, liturgi, atau formalitas di dalam kita ngikut Tuhan. Amin.
Tuhan menuntut pertobatan sejati. Ya. Artinya menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kalau mujizat, Tuhan bisa nggak buat mujizat setiap saat? 10 orang kusta, semua disembuhkan nggak? Itu kan maunya mereka. Betul nggak? Kan kemauan banyak orang kan maunya mujizat, berkat, betul. Tapi Tuhan maunya apa? Cuma satu yang pulang, menyembah Yesus dan menjadikan dia Tuhan dalam kehidupannya. Itulah yang maunya Tuhan. Satu orang itu. Kalau soal mujizat, itu maunya kita. Kan semua mau mujizat, betul nggak? Kalau ditanya orang-orang di gereja, mau nggak terjadi mujizat? Mau. Tapi pertobatan sungguh-sungguh? Belum tentu. Belum tentu. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita betul-betul mengalami yang namanya menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Walter Brueggemann, dia ini Old Testament theologian. Dikatakan gini, ritual tanpa perubahan hidup hanya melestarikan sistem penindasan. Firaun mau ibadah di Mesir karena itu tidak mengancam status quo-nya. Orang akan biarkan kamu ibadah asalkan kamu di Mesir. Mesir itu berbicara apa? Dunia. Ngikutin cara-cara dunia. Tidak sepenuhnya taat sama firman Tuhan. Kita harus mengalami perubahan hidup. Saudara ibadah, saudara keluar, masih tetap sama cara kau bisnis, masih tetap sama cara kau kuliah, sekolah masih ngepek juga, bisnis masih sikut orang juga, masih juga main suap, masih juga bayar pajak nggak sesuai. Kau ibadah tapi kau memberikan persembahanmu dengan hati yang tidak tulus ikhlas. Kau tidak mau taat dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau persepuluhan harus kasih, kau tahan persepuluhan untuk Tuhan. Hati-hati. Enggak terjadi perubahan hidup. Saya sudah saksikan. Kemarin saya bilang sama teman-teman di sinode, kalau memang di sinode ada tata dasar untuk mengatakan bahwa setiap gereja lokal harus kasih persepuluhannya kepada organisasi, kembalikan marwahnya. Kita dinaungi kok, kita diberkati kok, kita diperlengkapi kok. Setiap kali ada acara-acara kita diakomodir kok. Kenapa kita tahan apa yang harus kita berikan? Kata Tuhan kan, apa yang kau harus berikan sama Allah, kasih sama yang pemerintah. Pemerintah berbicara cuma pemerintah kita. Organisasi gereja itu juga bagian daripada pemerintah. Kepanjangan tangan pemerintah. Halo? Kasih. Sakit-sakit. Jangan pernah tahan. Ya. John Stott mengatakan pertobatan sejati adalah perubahan arah, bukan sekadar perubahan upacara. Saya dari gereja Protestan, punya tata liturginya. Tiba-tiba setelah saya bertobat, berubah cara ibadahnya saja. Enggak, harusnya perubahan hidup kita yang lebih penting. Amin.
Mendingan kamu tetap di tempat yang sama tapi kamu berubah. Daripada kamu berubah tata cara ibadahmu, tapi kau nggak sungguh-sungguh bertobat. Nggak ngalamin perubahan hidup. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Jadi aplikasinya adalah kemerdekaan rohani hanya ditemukan di luar Mesir. Dan dalam perjanjian Allah. Indonesia harus keluar dari agama formalitis menuju iman yang mentransformasi masyarakatnya. Amin. Bukan hanya formalitas, terlalu formal kita ini. Bahasanya apa Pak Anies kalau pertemuan antar ini pemimpin agama-agama? Apa namanya? Kalau kita toleransi, terlalu formalitas. Di lapangan tidak ada sebenarnya toleransi itu. Yang dibutuhkan Tuhan adalah perubahan hidup. Pertobatan sejati. Supaya terjadi transformasi bagi masyarakat ini. Dari dulu kok bilangnya toleransi, tetap aja kan. Orang percaya ibadah di rumahnya sendiri pun digeruduk. Kalaupun ini disiarkan di YouTube, siapapun yang dengar saya nggak akan pernah takut lagi untuk mengatakannya. Amin. Udah terlalu banyak kemunafikan terjadi di bangsa ini. Amin. Mari kita katakan kebenaran. Bangsa ini butuh bertobat. Bangsa ini butuh berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dimulai di mana? Gereja Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Firaun itu ingin apa? Ingin orang umat pilihan Tuhan itu punya iman tanpa kedalaman. Dia mau kita dalam. Mesir itu nggak mau kita dalam. Ya. Lihat Keluaran 8 ayat 28. Katakan apa? Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya, perhatikan, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Dan berdoalah untuk aku. Lihat. Firaun berkata pergi tapi jangan terlalu jauh. Ini gambaran apa? Iman yang dangkal, kompromi, suam-suam kuku. Tuhan gak mau. Kalau kita pergi cari Tuhan, carilah kedalaman. Berjalanlah lebih jauh. Ingat waktu murid-murid nabur jalannya nggak dapat ikan semalaman. Ketemu Tuhan di pantai. Tuhan bilang apa? Mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Amin. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kalau kau jadi orang Kristen, punyalah iman yang dalam sama Tuhan. Jangan cuma tampak luarnya, kelihatannya Kristen, tapi keropos di dalamnya. Ini artinya apa? Ini Firaun sedang menaruhkan apa? Roh pembatasan yang menahan umat Allah tetap dangkal, tetap nyaman, tetap suam-suam kuku. Indonesia tidak boleh puas
lepas dengan pengejaran tak setia dari panggilan ilahi. Apalagi gereja Tuhan di Indonesia. Waktunya telah tiba untuk melampaui batas kompromi dan melangkah penuh kepada panggilan Allah bagi bangsa ini. Lukas 9 ayat 23 katakan apa? Setiap orang yang mau ikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dalam buku Commentary on Exodus, Matthew Henry bilang gini, Firaun berkata, jangan terlalu jauh karena dia ingin Israel tetap dalam jangkauannya. Itu lambang iman yang kompromistis. Iman yang masih bisa dijangkau dengan batas-batas kompromi. Dan terbukti kan, banyak anak-anak Tuhan yang ngakunya anak Tuhan, namanya nama Alkitab, kompromi dengan hal-hal yang jahat, betul nggak? Dalam buku The Cost of Discipleship, Dietrich Bonhoeffer bilang gini, kasih karunia murahan adalah musuh gereja. Kristus memanggil kita untuk mengikuti Dia dengan salib, bukan dengan kenyamanan. Amin. Saudara tahu apa yang dilakukan Hitler terhadap Dietrich Bonhoeffer di penjara? Dia bukan hanya disiksa, dia tiap pagi harus bersihkan gorong-gorong di bawah penjara itu, tempat, maaf ngomong, kotoran manusia. Tiap pagi subuh dia sudah harus di bawah sana bersihin gorong-gorong. Dan setiap pagi orang-orang di penjara mendengar sayup-sayup, Dietrich Bonhoeffer menyanyi untuk Tuhan. Apakah saudara sanggup ketika di masa-masa terburuk dalam hidupmu, orang-orang masih mendengar suaramu memuji Tuhan? Saya baca itu, bagaimana mungkin Tuhan? Ada orang yang begitu tahan dengan penderitaan. Dan dia harus mati. Cuma kelang berapa hari Jerman menyerah. Dia mati dibunuh. Setelah itu berapa hari kemudian Jerman menyerah. Makanya betul Ibrani 11 katakan tentang pahlawan-pahlawan iman. Mereka hanya melihat dari jauh hal-hal yang dijanjikan Tuhan. Mereka tidak sampai di situ, tapi mereka memperoleh imannya menjangkau sorga dengan keyakinannya yang teguh. Mereka nggak ngalamin di dunia, tapi iman mereka sudah sampai sorga. Jadi aplikasinya sekarang mari kita bangkitkan generasi anak-anak muda kita di Indonesia ini ke depan harus radikal, militan mengikuti Kristus, tidak setengah hati. Ya. Gereja di Indonesia dipanggil untuk iman yang radikal, bukan sekedar iman budaya. Iman sejati itu menuntut pikul salib, bukan kenyamanan. Pikul salib, pikul salib. Kau berani nggak mengatakan kebenaran sama teman-temanmu? Berani nggak? Berani nggak beritakan Injil? Itu yang kedua. Yang ketiga, Firaun, apa yang dilakukan Firaun? Apa dimensi rohnya? Keselamatan tanpa keluarga. Keluaran 10 ayat 8-11 katakan ini.
Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun, perhatikan baik-baik apa kata Firaun. Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahat nggak maksudmu? Jahat maksudmu. Dia bilang jahat maksudmu itu. Lalu apa? Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan sebab itu yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Perhatikan, Firaun izinkan ibadah tapi cuma laki-laki dewasa. Laki-laki boleh pergi. Dia berusaha untuk apa? Memutuskan anak-anak dan generasi dari generasi mereka tidak mengikuti perjalanan perjanjian. Ini gambaran keselamatan yang individualistis. Memutuskan generasi dari perjanjian Allah. Saya kasih tahu, keselamatan tidak pernah bersifat individual, melainkan generasional. Indonesia harus bangkit sebagai keluarga perjanjian dengan Allah. Di mana rumah tangga, suku, seluruh tubuh Kristus berjalan bersama-sama menuju kebebasannya. Karena Rasul, di Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengatakan ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Bukan hanya kepala penjara itu, Tuhan mau seluruh keluarganya diselamatkan. Bilang sama sebelahmu, Tuhan mau seluruh keluargamu diselamatkan. Bukan hanya engkau. Allah menyelamatkan kita bukan sendiri-sendiri, tapi sebagai keluarga perjanjian. Amin. Kita ini family with covenant. Amin. Kita ini punya perjanjian dengan Allah. Ya, aku dan seisi rumahku akan terus beribadah dan melayani Tuhan seumur hidupku. Itu kan yang dikatakan Joshua. Christopher Wright dalam Mission of God mengatakan Allah bekerja melalui keluarga dan bangsa. Bukan hanya individu. Exodus atau keluaran itu adalah pembebasan komunitas, bukan personal. Amin. Bukan personal. Wright mengatakan keselamatan dalam Kristus selalu bersifat kosmik dan komunitarian, bukan privat. Jadi keselamatan di Indonesia harusnya berdampak kepada keluarga atau rumah tangga, generasi, suku, dan akhirnya bangsa. Amin. Karena kan yang disuruh keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir itu apa? Satu bangsa, betul nggak? Tapi bangsa itu terdiri dari keluarga, betul nggak? Ada suku-suku, ada suku Dan, ada suku Lewi, ada suku Yehuda, betul? Iya. Indonesia banyak sekali sukunya, 700-an lebih kali. Saudara percaya setiap suku, bangsa, dan bahasa di negeri ini akan datang kepada Tuhan? Tanggung jawab siapa itu? Gereja Tuhan. Pemerintah tidak dapat mandat itu.
Gereja dapat mandat itu. Dan yang terakhir, penyembahan tanpa penyerahan. Keluaran 10 ayat 24 dan 26. Saudara tahu nggak, tadi di Keluaran 10 ayat 8 dan 11 sampai 11, dia kan larang anak-anak, betul? Tapi dapat tulah lagi kan, kena tulah lagi Mesir, betul? Akhirnya apa dikatakan di ayat lanjutnya? Keluaran 10 ayat 24 sampai 26. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Sekarang anak-anak diizinin enggak? Diizinin. Tapi apa yang dilarangnya? Ternak, lembu sapi, jangan pergi. Betul enggak? Nanti saya kasih tahu kenapa dia kayak gitu. Ya. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun, bayangin, satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan dan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Ini gambaran apa saudaraku? Firaun menuntut apa? Ternak tetap tinggal di Mesir, betul? Ini artinya memisahkan penyembahan atau ibadah dari ekonomi. Ini gambaran penyembahan tanpa konsekrasi atau penyerahan. Kekayaan tetap mau diikatnya dengan dunia. Patrick Miller dalam Old Testament teologi katakan gini, dalam Israel kuno, ternak adalah ekonomi. Wah, nggak ada yang bilang amin. Harta mereka tuh di mana? Ternak. Jika ternak tetap di Mesir, maka ibadah hanyalah simbolis tanpa implikasi ataupun tindakan nyata. Saudara beribadah tanpa penyerahan apa yang kau miliki, ekonomimu kepada Tuhan, itulah yang dunia mau. Namun penyembahan sejati menuntut pengudusan setiap milik sumber daya talenta kita. Amin. Panggilan Indonesia tidak dapat digenapi jika kekayaannya tetap terikat dalam sistem Firaun. Seharusnya seluruh tanah air dan sumber daya alam Indonesia, Tuhan kami serahkan karena itu semua milik-Mu. Tapi sekarang siapa yang mengelola? Dunia dengan sistemnya. Amsal 3 ayat 9 jelas sekali mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sekali lagi saya katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu.
Wah, belum semua nih dengar. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bukan hanya dengan nyanyianmu. Oh, untuk urusan dunia tahan, ngeluarin uang miliar-miliaran. Betul nggak? Jam tangan aja 11 miliar. Tapi untuk Tuhan, banyak nggak orang hitung-hitungan untuk Tuhan? Untuk bisnis, wah tahan, dia taruhkan untuk bisnisnya miliar-miliaran, tapi untuk Tuhan. Ingat, apa yang kau tidak serahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak punya kepentingan untuk melipat kali gandakannya. Waktu anak kecil itu kasih, lipat kali ganda enggak? Dia pulang tangan hampa. 12 bakul itu punya dia, Pak. Bukan punya murid-murid Yesus. Sayangnya orang Kristen banyak belum nangkep itu. Oh, yang ditangkap kalau bisnis modal harus ini sekian banyak ditaruh. Hartamu kau taruh di mana? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Menunjukkan apa? Kalau hasil pertama kita beri sama Tuhan, itu artinya Tuhan jadi skala prioritas kita. Bukan kebutuhan kita. Emang Tuhan gak kasih makan kamu? Kamu di stop nafas 5 menit aja udah panik kali seisi rumahmu. Betul enggak? Awi Tozer katakan Anda tidak dapat menyebut diri Anda penyembah sejati jika dompet Anda tidak ikut bersujud. Kepalanya dijejot-jejotin sujud, tapi dompetnya nggak pernah diserahkan sama Tuhan untuk memberi yang terbaik. Makanya Firaun bilang, ternakmu jangan kau bawa. Halo? Tetap untuk Mesir. Tetap untuk dunia. Ekonomimu tetap untuk perkara dunia. Bukan untuk Tuhan. Makanya Musa jelas-jelas mengatakan, tidak satu kaki pun tinggal di Mesir. Kami harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya hari-hari ini? Seluruh harta, talenta, sumber daya, bangsa ini, gereja Tuhan, harusnya dipersembahkan kepada kerajaan Allah. Amin. Penyembahan sejati menuntut penyerahan total termasuk ekonomi kita. Kenapa ekonomi kita nggak pulih-pulih? Karena ekonomi kita dikuasai oleh Mesir, sistem dunia. Bukan oleh Tuhan. Itu Israel tenang-tenang aja tuh, orang krisis seluruh dunia, betul nggak? Mereka malah bantu negara-negara susah, betul nggak? Kalau yang seusia saya 50-an tahun ke atas, tahu kan Ethiopia tahun 80-an? Susahnya minta ampun, betul nggak? Anak-anak bayi makanin burung nazar, saking kelaparannya tinggal tulang aja badannya. Tapi sekarang Ethiopia menjadi negara paling maju di Afrika. Nomor 12 terbaik pertaniannya di seluruh dunia. Siapa yang tolong? Israel. Singapura, tidak punya apa-apa Singapura. Bisa jadi negara maju dengan GDP tertinggi di Asia Tenggara.
tolong Israel. Mereka belajar. Dan saya percaya umat pilihan Tuhan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mereka kan pengikut Musa. Amin. Kita punya lebih daripada Musa. Namanya Yesus. Tapi kenapa kita masih ngalamin begitu banyak kesulitan dalam hidup dan ekonomi? Karena kita nggak sungguh-sungguh serahkan semua yang kita punya kepada Tuhan. Saya tutup di sini. Musa dipanggil usia 80 tahun. Indonesia kini berusia 80 tahun dalam kemerdekaannya, betul? Kairos ini menuntut lahirnya generasi baru, generasi Musa. Untuk apa? Dimurnikan, diperbanyak dalam tekanan. Halo? Saudara siap nggak? Kita siap nggak diperbanyak dalam tekanan? Ketika aku Ketika aku ditekan, ketika aku sengsara, justru Tuhan apa? Tuhan memunculkan kebenaranku. Amin? Ada amin saudaraku? Ya. Dimurnikan, diperbanyak dalam tekanan dan siap memimpin bangsa ini. Pada apa? Kebebasan yang ilahi. Panggilan profetis kita, seperti dari awal saya bilang, Indonesia, biarkanlah Indonesia pergi, terbang tinggi bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari lepaskan bangsa ini, dimulai dari lingkungan kita. Dari apa? Agama tanpa pertobatan, iman tanpa kedalaman, keselamatan tanpa keluarga. Jangan cuma engkau sendiri yang selamat, bawa seluruh keluargamu diselamatkan. Amin. Dan penyembahan tanpa penyerahan. Supaya apa? Supaya Indonesia masuk dalam rencana Allah di akhir zaman. Menjadi bejana bagi kemuliaan Allah di tengah bangsa-bangsa. Siapa yang mau jadi bagian? Siapa yang mau jadi bagian generasi Musa? Saudara mau? Saudara mau? Benar-benar mau? Siap dengan tadi tantangan-tantangannya? Saya rasa nanti yang maju untuk persembahan lebih mudah untuk mengatakannya. Jangan cuma datang ibadah, kau seolah-olah ngangkat tangan, tapi kau nggak pernah betul-betul serahkan seluruh hidupmu dan seluruh kepunyaanmu sama Tuhan. Bagi saya, orang yang sungguh-sungguh sadar dalam penyerahan diri kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tutup semua Alkitab kita. Saudara, hari-hari ini Tuhan dengan sangat intens sedang memanggil anak-anaknya, gerejanya, untuk siap menyuarakan kebenaran. Seperti lagu tadi, ini zaman seperti zamannya Musa. Kebenaran akan dipulihkan. Walaupun harus ada yang martir untuk itu. Darah martir adalah darah gereja bertumbuh. Darah gereja akan bangkit untuk menjadi suara kenabiannya Tuhan. Kita tidak pernah takut dengan namanya kekerasan. Kita tidak pernah takut dengan namanya intimidasi. Biarlah gereja Tuhan diberikan roh keberanian untuk mengatakan kebenaran. Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kau lihat rusuh bangsa-bangsa ingin menekan umat-Mu Tuhan.
untuk bungkam dengan suara kebenaran. Tapi biarlah Tuhan hari-hari ini juga, oleh karena kasih karunia-Mu, Kau bangkitkan satu generasi. Bukan satu, bukan dua, bukan 100, bukan 1000. Tapi jutaan anak-anak muda akan bangkit Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi kepanjangan lidah Tuhan.